Hai semua, perkenalkan saya Nadia Angela. Video ini dibuat sebagai tugas akhir dari mata kuliah Social Network Analysis Teknik Informatika Unika Sugio Pranoto Semarang dengan topik Implementasi Social Network Analysis dengan Python. Mungkin platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi, tahukah kalian jika platform-platform ini merupakan online social network? Banyak hal-hal yang tanpa kita sadari membentuk sebuah network atau jaringan. Misalnya saja jalur kereta, jalur penerbangan, atau bahkan hubungan kerabat. Kita bisa mempelajari jaringan-jaringan ini dengan cara menganalisanya. Proses inilah yang kita sebut dengan social network analysis. Pemanfaatan dari SNA ini sangat beragam, misalnya untuk tujuan komersil seperti pengusaha atau produsen yang hendak mengiklankan produknya. Pengusaha ini harus tahu siapa yang cocok untuk menjadi brand ambassador produknya atau siapa yang cocok untuk di-endorse produk tersebut. Salah satu contoh pemanfaatan lain adalah tracing. Dengan adanya proses tracing yang cepat dan tepat, rantai penularan suatu penyakit bisa segera diputus. Pada pembahasan kali ini, kita akan mencoba mengimplementasikan centrality measures. Centrality measures adalah cara untuk menemukan tokoh atau aktor penting yang paling berpengaruh dalam sebuah jaringan. Dataset yang saya gunakan adalah dataset film Doctor Who. Doctor Who adalah sebuah serial TV science fiction di Inggris yang memiliki 26 seasons. Dataset ini saya peroleh dari Kaggle. Link untuk melihat dataset akan saya cantumkan di description box. Dataset ini terdiri dari source, target, weight, dan type. Source dan target merupakan nodes. Pada graf, source dan target ini akan menjadi lingkaran-lingkaran. Nodes ini dapat berupa orang, organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian, relationship antara source dan target pada graf akan digambarkan sebagai garis di antara nodes. Relationship pada dataset ini adalah muncul pada episode yang sama. Jadi, misal Ace ini pernah muncul di episode yang sama dengan A.H. Millington, Alison William, Anselin, dan seterusnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam kode program. Pertama, kita upload terlebih dahulu datasetnya. Langkah selanjutnya adalah import library yang dibutuhkan. Pandas adalah library Python yang digunakan untuk manipulasi data dan analitik. Network X untuk mempelajari graf dan network. Setelah itu, kita baca file CSV-nya dan ubah menjadi data frame. Kemudian, coba kita tampilkan datanya dengan data.head. Setelah itu, ubah data frame menjadi bentuk graf menggunakan Network X dengan parameter source dari baris source dan target dari baris target. Lalu, kita coba lihat info dari data tersebut dengan nx.info. Parameternya adalah edges graph ini. Di sini bisa kita lihat jumlah nodes-nya ada 694, kemudian edges-nya 3535, dan average degree-nya adalah 10,1873. Average degree adalah rata-rata banyaknya nodes yang terhubung dengan suatu node. Jadi rata-rata tiap nodes terhubung dengan 10 nodes lainnya. Kita juga bisa lihat masing-masing nodes. Misalnya, degree dari Daniel Barton ini ada 12. Dengan Network X, kita juga bisa mencari shortest path atau jarak terdekat antara dua node. Misalnya, kita ingin mencari langkah terdekat dari Daniel Barton ke Ace. Hasilnya adalah dari Daniel Barton, the master, kemudian sampai ke Ace. Lalu, kita akan coba menghitung clustering koefisiennya dengan nx.average clustering. Apabila semakin dekat nilainya dengan 1, berarti antar nodes itu saling terhubung satu sama lain. Sebaliknya, jika nilainya mendekati 0, maka antar nodes semakin jarang terhubung satu sama lain. Diperoleh nilai 0,879 yang artinya hampir semua nodes saling terkoneksi.
Untuk perhitungan statistikal seperti diameter dan eccentricity, saya mengambil sampel dari dataset dengan source ACE. Karena apabila nodes dan edges-nya terlalu banyak, bisa jadi diameter dan eccentricity-nya tidak terbatas karena adanya kemungkinan looping. Kita akan coba upload dataset kembali. Kemudian kita beri nama df2 dan ubah menjadi data frame. Kita coba tampilkan datanya. Setelah itu, ubah dari data frame menjadi graph dan simpan pada variabel edges graph 2. Kemudian kita coba lihat eccentricity dari ACE. Hasilnya 1. Ini berarti jarak maksimal ACE ke nodes lain adalah 1 saja. Kita coba cari eccentricity dari Anselin dan hasilnya 2. Jadi jarak maksimum Anselin ke nodes lain adalah 2 langkah. Selanjutnya ada diameter. Diameter ini adalah maksimum eccentricity dari sebuah graf. Ini artinya dari satu nodes ke nodes apapun maksimal jaraknya 2 langkah. Sekarang kita akan mencari tokoh sentral dari jaringan sosial film Doctor Who. Ada 2 cara, yaitu dengan degree of centrality dan bitwiness. Degree of centrality ini menggambarkan seberapa sentral suatu nodes dengan menghitung koneksi nodes. Semakin besar nilainya, maka semakin sentral nodes tersebut. Sedangkan bitwiness menggambarkan seberapa banyak pasangan nodes yang harus melewati node X untuk sampai ke pasangannya. Pertama, kita cari degree of centrality dengan cara nx.degree centrality. Kemudian, kita kembali menggunakan edges graph yang berisi dataset lengkap. Lalu muncul hasilnya. Namun, ini masih dengan urutan abjad. Kita akan mengurutkan berdasarkan nilai centrality dari yang paling kecil ke yang besar. Kita urutkan values-nya terlebih dahulu. Setelah itu, kita print semuanya menggunakan for. Hasil menunjukkan ada beberapa aktor utama, yaitu the master dan fourth doctor dengan hasil 0,176 dan disusul dengan 11 doctor dengan hasil 0,174. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan menghitung bitwiness centrality. Caranya dengan nx.bitwiness centrality. Sama seperti tadi, hasilnya masih dengan urutan abjad, sehingga harus kita urutkan dan print menggunakan for. Dengan menggunakan bitwiness, diperoleh aktor dengan nilai tertinggi yaitu the master, disusul dengan 11 doctor dan fourth doctor. Sekarang, kita akan memvisualisasikan dataset tadi. Dengan menggunakan network X, kita bisa menggambarkan graf dengan nx.draw. Kemudian, kita isi dengan parameter edges graph 2. Seperti ini kurang lebih hasilnya. Lalu, kita akan coba gambarkan graf dataset lengkap. Dan seperti ini hasilnya. Karena visualisasi dengan network X tidak interaktif, maka bisa disimpulkan bahwa network X ini tidak cocok untuk memvisualisasikan jaringan yang besar. Kita akan visualisasikan graf ini dengan bantuan library Bokeh. Untuk documentation dari library ini bisa kunjungi link yang tertera. Kita akan kembali ke coding. Pertama, kita import library-library yang diperlukan. Setelah itu, kita deklarasikan degree agar nanti grafnya jika di hover bisa tampil degree dari nodes tersebut. Kemudian, kita set nodes atributnya, dan kita adjust node size-nya menjadi +5 agar nanti nodes-nya tidak terlalu kecil. Set kembali atribut dari nodes. Kedua line ini untuk mengatur ukuran dan warna. Kemudian, ini untuk memilih palet warna. Isikan judul pada line ini. Baris ini untuk menentukan apa yang akan muncul ketika nodes di hover. Di sini yang akan dimunculkan adalah nama dan degree-nya. Plot ini untuk memberi menu-menu seperti pan, zoom, save, reset, dan wheel zoom. Baris ini untuk membuat network graph object, dan ini untuk menentukan ukuran dan warna berdasarkan degree. Semakin terang warnanya dan besar ukurannya, maka semakin besar degree-nya. Setelah itu, kita set opacity dan width dari edges-nya. Terakhir, kita render graph-nya, dan kita akan save dalam format HTML. Filenya akan tersimpan ke folder di sebelah sini. Kita download, dan coba kita buka dengan browser. Dengan bantuan library Bokeh, visualisasi graph bisa menjadi interaktif. Kita bisa zoom dan menggesernya. Sekian video kali ini.
Terima kasih.